Pengumuman wisudawan terbaik. Wisudawan terbaik 3 tingkat awaliyah dengan pencapaian jumlah nilai ujian akhir 1385, hafal Asmaul Husna, Aqidatul Awam, Hidayatus Sibyan, dan Awamil Jurjani, hafal surat Yasin, Al-Waqiah, dan Al-Mulk, diraih oleh Ananda Zulfa Milatun Nadia binti Bapak Tahyono Wibowo. Wisudawan terbaik 2 tingkat awaliyah dengan pencapaian jumlah nilai ujian akhir 1818, hafal Asmaul Husna, Aqidatul Awam, Hidayatus Sibyan, Awamil Jurjani, Amsilatut Tasrif, dan Matan Al-Jurumiyah, hafal Juz Amma, surat Yasin, Al-Waqiah, dan Al-Mulk, diraih oleh Ananda Atika Ainun Triyuniarti binti Bapak Yatno. Wisudawan terbaik pertama tingkat awaliyah dengan pencapaian jumlah nilai ujian akhir 1952, hafal Asmaul Husna, Aqidatul Awam, Hidayatus Sibyan, Awamil Jurjani, Amsilatut Tasrif, Matan Al-Jurumiyah, dan Nadom Maksud, hafal Juz Amma, surat Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk, Az-Sajdah, Ad-Dukhan, dan Al-Baqarah, diraih oleh Ananda Hanifatun Naila binti Bapak Arifin. Wisudawan terbaik 3 tingkat wusta dengan pencapaian jumlah nilai ujian akhir 1571, hafal keseluruhan nadom pada tingkat awaliyah, hafal matan jazariyah, hafal surat Luqman, As-Sajdah, Ad-Dukhan, Yasin, Al-Waqiah, dan Al-Mulk, diraih oleh Ananda Irfatun Nikmah binti Bapak Warto. Wisudawan terbaik 2 tingkat wusta dengan pencapaian jumlah nilai ujian akhir 1716, hafal keseluruhan nadom pada tingkat awaliyah, hafal matan jazariyah, hafal surat Luqman, As-Sajdah, Al-Fats, Ad-Dukhan, Yasin, Al-Waqiah, dan Al-Mulk, diraih oleh Ananda Lailiyatur Rahmah binti Bapak Wardi. Wisudawan terbaik pertama tingkat wusta dengan pencapaian jumlah nilai ujian akhir 1895, nilai sempurna 100 untuk mata pelajaran Al-Quran dan Tarikh, hafal keseluruhan nadom pada tingkat awaliyah, hafal matan jazariyah, hafal surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Luqman, As-Sajdah, Al-Fats, Ad-Dukhan, Yasin, Al-Waqiah, dan Al-Mulk, serta menguasai teori dan praktik khutbah Jumat, diraih oleh Ananda Muhammad Bayu Hanil Wafa bin Bapak Sodri. Penyerahan penghargaan kepada wisudawan terbaik oleh Kepala Madrasah Al-Ustadz Ahmad Shodikin.
penyerahan penghargaan kepada wisudawan terbaik 1 Awaliyah dan Wusto. Tiket perjalanan gratis ziarah Wali Songo oleh Ketua Yayasan Ustadzah Dede Imas Masruroh SHI. Amanat wisuda yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Soim Al-Hafidh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Teruntuk para wisudawati tingkat awaliyah Madrasah Diniyah Tarbiyatul Quran. Kalian telah dinyatakan lulus pada jenjang awaliyah, jenjang terendah dalam pendidikan Madrasah Diniyah. Lulusnya kalian pada tahap ini merupakan awal babak baru menuju tahapan yang lebih tinggi. Kalian patut bersyukur dan boleh bersukacita, namun jangan sekali-kali merasa puas dengan pencapaian ini. Boleh kalian bangga karena telah hafal Asmaul Husna, Aqidatul Awam, Hidayatus Sibyan, Awamil Jurjani, dan Matan Ajurumiyah, serta Nadam Maksud. Tapi jangan sekali-kali merasa cukup dengan itu, karena masih ada Imriti, Az-Zubad, Alfiyah, dan ratusan kitab yang bahkan sama sekali belum kalian kenal. Kalian wajib bersyukur karena Allah telah memberikan anugerah berupa hafal Juz Amma, hafal Surat Yasin, hafal Al-Waqiah, dan Al-Mulk. Tapi jangan pernah berhenti, karena Al-Quran bukan hanya 3 surat, tapi 114 surat. Bukan hanya 1 Juz Amma, tapi 30 juz. Kelulusan bukan alasan untuk berhenti melangkah, justru kelulusan menjadi awal dari langkah baru. Pengetahuan kalian belum seberapa, ilmu Allah tidak terbatas. Carilah, pelajarilah, agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Teruntuk anak-anakku para wisudawan wisudawati tingkat wusta Madrasah Diniyah Tarbiyatul Quran. Sejauh ini kalian telah bertahan, langkah demi langkah telah kalian tapaki. Dari mengeja tulisan Arab kalian sendiri, menghafal asma Allah dan sifatnya, memahami syarat dan rukun ibadah, mengenal kalam, isim, fi'il, huruf, hingga mempraktekkannya untuk memahami isi kitab suci. Proses demi proses telah kalian lalui, dari ujian kenaikan kelas 1 awaliyah sampai ujian kelulusan tingkat wusta. Setelah kelulusan ini, di antara kalian mungkin ada yang bertahan berproses di madrasah ini,
Ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi, pesantren, atau program khusus. Ada pula yang mungkin segera menikah atau mungkin bekerja. Semua itu ketentuan Allah. Jalanilah dengan penuh keikhlasan. Pesan kami, jangan pernah berhenti menjadi santri. Jika Allah berkehendak menjadikan kalian seorang sarjana, jadilah sarjana yang santri, sarjana yang baik. Jika Allah berkehendak menjadikan kalian pegawai atau pejabat, jadilah pegawai atau pejabat yang baik. Apapun jadinya kalian nanti, jadilah manusia yang santri, manusia yang berilmu. Hiduplah kalian dengan iman dan ilmu, karena tidak ada harapan selamat kecuali dengan keduanya. Bagi para wisudawan yang belum dikehendaki oleh Allah untuk bisa melanjutkan pendidikan umum atau perguruan tinggi, ingat nasihat ini baik-baik. Jangan sekali-kali kalian condong dan tergelincir oleh ucapan para jahil yang menyatakan bahwa ijazah madrasah diniyah tidak ada gunanya. Ingat firman Tuhanmu, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan akan senantiasa menakut-nakutimu dengan kefakiran dan kemiskinan, serta mengarahkanmu untuk berbuat keji. Oleh karenanya, jangan sekali-kali takut menjadi miskin, hanya karena tak punya ijazah perguruan tinggi. Jika memang tiada takdir bagi kalian, cukuplah ijazah diniyahmu sebagai jembatan anugerah dalam hidupmu, selama kau menjalankan nilai-nilai yang tertulis di dalamnya. Karena Allah menjanjikan ampunan dan anugerahnya bagi yang menaati perintahnya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu dzu fadlin azim. Ijazah yang bersandar di pangkuan kalian itu memanglah tiada bernilai di mata dunia. Ijazah madrasahmu tak bisa kalian gunakan untuk mencari uang, tak juga bisa mengangkat status sosial kalian di masyarakat. Namun ia menjadi bukti atas ridhonya guru-guru kalian. Ia menjadi bukti atas kesetiaan kalian terhadap proses. Ia menjadi bukti bahwa ilmu dan ibadah kalian bersanad kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan selembar kertas itu, kalian telah terbukti tunduk dan patuh kepada perintah baginda Rasul. Inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khudhu dinakum. Setidaknya tanda kelulusan kalian itu dapat menjadi lonceng saat kalian tertidur pulas dan menjadi cambuk saat kalian bermalas-malasan. Saat kalian malas melaksanakan salat, lihatlah nilai pelajaran fikih kalian, lalu tanyakan pada hatimu, pantaskah si malas ini mendapat nilai kelulusan? Saat kalian malas membaca Al-Quran, lihatlah nilai pelajaran Al-Quran, lihatlah nilai-nilai hafalan kalian, lalu renungkan, pantaskah si malas ini mendapat nilai kelulusan? Aku telah susah payah menghafal, untuk apa pula jika tak pernah kubaca? Saat ada yang menggoyahkanmu dari akidah ahlu sunnah wal jamaah, ingat kembali akidatul awam, nurul zalam, risalah awal. Lihat kembali nilai mata pelajaran akidah dan ke-NU-an kalian. Renungkan dalam diri mana yang lebih pantas kau ikuti, guru-gurumu yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah, atau sebaris dua baris tulisan yang entah siapa penulisnya. Saat tingkah laku dan perangaimu menjadi buruk, lihatlah kembali ijazahmu, lihat nilai pelajaran akhlak, lalu renungkan, aku telah mempelajari akhlak, aku telah mengikuti ujiannya, dan aku harus mengamalkan akhlakul mahmudah. Saat kalian menghadapi kesulitan dan kerumitan dalam hidup, lihatlah nilai nahwu, sharaf, falak, dan faraid. Ingatlah betapa sulitnya dulu kalian mempelajari dan memahami itu. Namun, pada akhirnya kalian lulus juga. Lalu katakan pada diri, begitulah hidup. Aku akan melalui ini dengan baik. Allah akan menolongku. Allah akan meluluskanku. Banggalah kalian menjadi santri. Banggalah kalian menjadi lulusan madrasah diniyah. Kalian memiliki apa yang tidak dimiliki orang lain. Keberkahan, mengalahkan kekayaan dan jabatan. Maka raihlah keberkahan itu dengan mengamalkan ilmu kalian. Terkhusus untuk Ananda Muhammad Bayu Hanil Wafa, yang pada hari ini tampil sebagai wisudawan terbaik tingkat wusta. Kami telah melihat kegigihanmu, kami telah melihat prestasimu, kami telah melihat kekuatanmu dalam berproses,
Dan yang terpenting, kami telah melihat kesetiaanmu untuk madrasah ini. Atas dasar itu, saya sebagai pengasuhmu ingin memberikan amanah untukmu. Apakah engkau siap menerimanya? Kau kuberikan amanah untuk membantu para asatid mengajarkan Al-Quran serta mendampingi hafalan kelas 1 dan kelas 2 awaliyah. Apakah engkau bersedia? Dengan kesediaanmu, adik-adikmu akan memanggilmu Ustadz. Apakah kau siap bertanggung jawab dengan panggilan itu? Satu hal yang perlu kau ingat, menjadi pengajar atau ustadz tidak merubah apalagi menghapus statusmu sebagai santri. Maka tidak ada alasan untuk mengurangi adabmu terhadap guru-gurumu, orang tuamu, teman seperjuanganmu dan masyarakat. Kau akan dicontoh adik-adikmu, maka jadilah contoh yang baik. Kau akan diikuti adik-adikmu, maka jadilah pemimpin yang baik. Jika suatu hari nanti engkau terbukti melakukan pelanggaran adab dan aturan sebagai santri, atau lalai dalam tanggung jawabmu sebagai pengajar, atau terbukti berkhianat pada madrasah diniyah tarbiyatul Quran, maka engkau diberhentikan saat itu juga. Ya Muhammad Bayuhanil Wafa, terimalah tugas ini, laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan pernah merasa tinggi, tetap tundukkan pandangan matamu, cukup kedua telapak tanganmu yang menghadap ke langit. Semoga Allah memberkahimu. Sebagai penutup, saya berpesan kepada kalian semua untuk terus belajar. Saya berpesan kepada kalian untuk menjaga martabat ilmu di atas segalanya. Saya berpesan kepada kalian untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Saya berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga orang tua, guru, dan saudara sampai akhir hayat kalian. Demikian sedikit nasihat wisuda yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan janji santri dipimpin oleh wisudawan terbaik awaliyah. Ikrar santri. Bismillahirrahmanirrahim. Kami santriwan santriwati Madrasah Diniyah Tarbiyatul Quran. 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai bimbingan para guru dan ulama Nusantara. 3. Menjaga akhlakul karimah dan amal soleh. 4. Berbakti kepada kedua orang tua dan guru. 5. Menjaga nama baik Madrasah Diniyah Tarbiyatul Quran.